Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini kembali Allah mempersuakan kita di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara berhati-hatilah dalam berhutang. Ada hal yang perlu kita nikmati ketika setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Tapi ketika kita salah dalam mengartikannya, maka bukan kesenangan yang kita dapatkan, tapi penderitaan yang kita jumpai. Maka ada beberapa prinsip yang mesti kita ketahui. Pertama, di dalam menikmati dunia ini kita ketahui bahwa sesungguhnya yang perlu kita lihat adalah apa yang kita miliki. Bukan memandang kepada orang yang lebih hebat hartanya. Bukan menengok kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Karena kalau itu akan kita temukan, yang kita takutkan kita tidak akan menikmati apapun yang Allah berikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis Nabi pernah mengingatkan kepada kita, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tasdadu ni'matallahi 'alaikum." Tengoklah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian. Jangan memandang orang yang lebih tinggi. Karena yang demikian itu kata Nabi, kalian nanti akan meremehkan apa yang Allah berikan kepada kalian. Maka sedang jemaah yang berbahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan yang pertama, maka kita mesti bersyukur dan menikmati apa yang Allah berikan. Karena sesungguhnya syukur itu akan melahirkan kebahagiaan. Yang kedua tentunya, harus memahami bahwa kekayaan itu bukanlah sumber dari segala-galanya untuk bahagia. Kalau kita menganggap bahwa orang kaya lah yang paling bahagia, maka Fir'aun mungkin lebih kaya dari segala-galanya. Kalau orang yang dianggap memiliki jabatan yang lebih senang, maka bisa jadi seorang presiden lah yang akan senantiasa tidak memiliki masalah. Tapi selalu di dalam hadis itu dikatakan, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak harta bendanya. Bukan orang yang luas tanah dan kebunnya. Tetapi kata Rasulullah, orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Maka para ulama mengatakan, sekiranya Allah memberikan kita nikmat sesuai dengan apa yang kita nikmati hari ini, kemudian kita bersyukur dengan nikmat itu, maka kita akan menjadi orang kaya. Tapi seberajak apapun yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak pernah merasa cukup, maka itu masih dianggap kita adalah orang miskin. Yang ketiga, tentunya yang tidak kalah pentingnya, jangan untuk mencari kebahagiaan akan mendatangkan hutang. Inilah sidang jemaah yang berbahagia, kasus yang ditimpa oleh negeri ini, kemudian itu juga yang terjadi pada sebagian orang. Bahkan kalau kita tengok apa yang dikatakan otoritas jasa keuangan, saat ini anak-anak atau para remaja, cenderung mereka untuk berhutang melalui pinjol, karena itu yang paling mudah. Tapi perlu kita ingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Man mata wa alaihi dinarun au dirham udiya min hasanati laisa summa dinarun wala dirham. Barang siapa yang mati kemudian mereka meninggalkan hutang dirham ataupun dan sebagainya, kemudian nanti maka dia akan dibayar dengan kebaikan. Sidang jemaah yang berbahagia, jangankan untuk membayar hutang bagi orang lain nanti di akhirat, sementara amal ibadah yang kita lakukan hari ini pun belum tentu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Maka Nabi mengatakan orang yang berhutang, kemudian maaf dia mati dalam keadaan berhutang, maka nanti seluruh kebaikan-kebaikan, amal soleh yang dia lakukan akan menjadi barter dari hutang yang tidak dia bayar di dunia. Maka Nabi sedang jemaah yang berbahagia, ketika dia pernah menyampaikan at-tadruna mal muflis. Tahu tidak kalian siapa orang yang bangkrut? Maka salah satu orang bangkrut itu bukan orang yang tidak memiliki harta ketika di akhir hayatnya, tapi adalah orang yang membawa pahala amal soleh, tapi pada akhirnya seluruh amal soleh itu habis di barter karena ada kekurangan dan kekilafannya terhadap manusia.
Ini juga yang diungkapkan oleh Nabi dalam hadis lainnya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yaqda anhu. Ruh seorang mukmin akan terkatung-katung sampai tentunya hutangnya dilunasi. Nah, prinsip yang keempat dikatakan, jangan sampai kita berhutang atau jutang jatuh di dalam keadaan riba. Inilah sidang jemaah yang berbahagia. Riba itu mencekik. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap ini adalah kesempatan untuk menambah, menyelesaikan masalah. Tapi maaf, yang namanya riba, sampai pada akhir hayat pun dan bahkan tidak hanya di dunia, sampai di akhirat pun masalahnya akan lebih besar. Maka Nabi mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala riba wa muwakkilu wa kitabihi wa syahidain wa qala khumus sawa. Apa yang diungkapkan oleh Nabi? Allah Rasulullah melaknat orang-orang yang makan riba. Demikian juga orang yang menulisnya. Demikian juga orang yang mengumpulnya atau yang menjadi saksi di antara orang-orang yang riba itu. Maka sidang jamaah yang berbahagia. Maka beruntunglah hari ini ketika Allah memberikan kita peluang, kemudian kita tidak berhutang. Bukan kita berarti orang kaya, tapi maaf, ketika Allah membuatkan kita qanaah dengan apa yang kita miliki hari ini, kemudian tidak berhasrat dan berharap untuk mendapatkan utang, maka sesungguhnya disitulah kebahagiaan. Sidang jamaah yang berbahagia. Maka orang yang terbebas dari hutang itu, kata Nabi, ada peluang dia untuk masuk ke dalam surga. Di dalam hadis Nabi mengatakan, man farikar ruhum jasad wa huwa bari'um min salasa. Apabila seseorang telah meninggal, kemudian dia terbebas dari 3 hal. Al-kibir, wal-ghulul, wad-dain. Ada 3 hal yang terbebas dari dalam diri seseorang. Pertama, tidak sombong. Yang kedua, tidak menjadi pengkhianat. Yang ketiga, dia tidak meninggalkan hutang. Maka kata Rasulullah, kecenderungan orang itu akan ada kesempatannya masuk ke dalam surga. Yang ketiga, yang berikutnya, kalau kita tadi mati dalam keadaan berhutang, maka utang itu tidak selesai di dunia. Maka jangan menunggu mati, kemudian nanti orang datang ke rumah kita, kemudian protokol mengatakan, kalau ada hutang piutangnya, mohon disegerakan. Bersyukur kalau bisa dimaafkan. Ya, mudah-mudahan orang yang memberikan pinjaman itu memang memaafkan. Kalau tidak, kemana orang? Jangankan, maka ulama katakan, orang yang meninggalkan hutang itu kadang-kadang, maaf, menjadi beban bagi orang yang ditinggalkan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tidak hanya itu tadi bahwa hutang, orang yang meninggal dalam keadaan berhutang tergantung-gantung. Al-Iraqi mengatakan, urusan orang yang mati dalam keadaan berhutang tidak jelas statusnya. Apakah dia akan mendapatkan manfaat dari amal soleh yang dia lakukan, ataupun tidak setelah matinya. Maka dulu kita pernah meninggalkan. Betapa hebatnya Nabi akan bertanya, apakah orang yang akan disolatkan itu berhutang atau tidak. Yang berikutnya, orang yang berniat tidak mau membayar hutang, maka dalam pandangan Islam, maka seperti mereka mencuri. Karena ada dalam lingkungan kita, sidang jemaah yang berbahagia, kadang-kadang kalau berhubungan dengan adik-beradik, dia minjam kepada saudaranya, dalam hatinya tidak usah dibayar, karena insya Allah tidak akan diminta. Hutang diminta atau tidak diminta, itu adalah urusan berikutnya. Tapi maaf, kalau ada orang yang tidak meminta hutang kepada kita, maka bukan berarti hutang itu lunas. Yang kedua, kalau ada orang yang meminta piutangnya sama kita, bukan mereka benci, tapi maaf, mereka sesungguhnya meminta haknya kemudian agar kita tidak terbeban di akhirat. Berapa banyak orang di hari ini, karena maaf, yang memberikan itu kadang-kadang tidak sanggup untuk memintanya. Kemudian dia diam-diam saja. Sementara orang yang memiliki hutang pun tanpa ada rasa malu, diam-diam saja seakan-akan dia tidak memiliki masalah dengan orang lain. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang pernah diungkapkan oleh Nabi? Ayyuma rajulun yudayyinu dainan wa huwa mujminun alla yu'tihi. Tidaklah seseorang, kata Nabi, yang mereka berhutang, kemudian mereka tidak berhasrat atau tidak memiliki niat untuk membacanya, untuk membayarnya, ya laqiyallahu syariqan. Maka orang itu, kata Nabi, nanti di akhirat dia dikumpulkan dengan orang-orang yang maling, dikumpulkan dengan orang-orang korupsi, dikumpulkan dengan orang pencuri. Itulah hinanya orang-orang yang tidak mau membayar hutang.
An-Nawawi mengatakan, dia akan diberikan pelajaran. Dia akan dikumpulkan dengan rasa malu. Yang kemungkinan bisa jadi di dunia dia seperti orang soleh. Tapi terkendala dia tidak mendapatkan amalnya. Karena sesungguhnya hutang yang dia lakukan. Maka dalam hadis lain apa yang diungkapkan oleh Nabi. Man akhadha amwalan nasi yuridu adda'aha. Dia katakan barang siapa yang mengambil harta orang lain. Atau barang siapa yang meminjam harta orang lain. Kemudian tidak ada keinginan untuk membayarnya. Maka sesungguhnya Allah akan menghancurkan jiwanya. Maka sidang jemaah yang berbahagia. Ukuran hutang juga tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya. Selama itu hutang, maka wajib bagi kita untuk membayarnya. Walaupun mungkin hanya 1 rupiah. Atau mungkin hanya 1.000 rupiah. Mungkin bagi kita yang berhutang seakan-akan itu kecil. Tapi bagi orang yang memberikan piutang itu sesuatu yang sangat besar. Maka tentunya saking besarnya dosa orang berhutang. Nabi mengatakan, yakfiru li syahidin kulli dzambin ila dain. Seluruh dosa seseorang itu bisa diampuni oleh mati syahid kecuali hutang. Jadi hebat. Jadi maaf kalau bapak berhutang, kemudian nanti Pak Ustaz bulan Ramadan kan ghufira lahu ma taqaddama bizambin. Kan diampuni dosa-dosanya. Tidak masuk hutang, Pak. Atau ada orang mengatakan saya Ustaz istighfar, tidak sanggup dengan istighfar. Maka subhanallah kalau berhutang jangankan istighfar. Nabi mengatakan mati syahid, mati yang paling terhormat. Letaknya posisinya luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan orang yang mati syahid nanti tempatnya di samping saya. Tapi kata Nabi, sehebat apapun mati syahidnya, kalau dia berhutang, maka hutang itu tidak bisa dilunasi dengan yang namanya mati syahid. Maka dibayar. Kemudian apa? Nabi juga senantiasa berdoa kepada Allah agar terbebas dari hutang. Maka dalam hadis itu dikatakan, kana yad'u fis salat, adalah Nabi senantiasa berdoa di akhir salatnya, Allahumma inni a'udzubika minal maqsam wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Salah seorang sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengannya? Karena sesungguhnya kata Nabi, orang yang berhutang itu senantiasa berjanji bohong, kemudian berkata, berjanji dia ingkari, berkata dia bohong. Kalau orang nagihnya dia katakan nanti sore. Kalau sudah sampai sore maka dia akan katakan pagi. Pagi besok siang lagi. Berkali-kali sampai orang itu pun malu. Akhirnya dia tidak menagih. Dia katakan selesailah hutang saya. Tapi para ulama mengatakan. Doa mana atau hutang apa yang dikatakan Nabi? Ada 3 hal. 1. Hutang yang dipergunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua. Hutang yang kemungkinan dia mubah. Dia boleh. Tapi tidak ada hal untuk menjamin untuk membayarnya. Yang ketiga kata Nabi, berhutang namun dia berniat untuk tidak membayarnya. Mengapa Nabi? Demikianlah. Betapa hebatnya Nabi mewanti-wanti kita. Dan ada sebuah ungkapan sidang jemaah yang berbahagia. Dari Umar bin Khattab, iyyakum wad-dain, fa inna awwaluhu hammun wa akhiruhu harbun. Berhati-hatilah kalian dengan berhutang. Apa yang dia katakan? Karena awalnya adalah kegelisahan. Tetapi akhirnya adalah peperangan atau permusuhan. Maka ini yang mungkin sering dikatakan orang Minang itu Pak. Utang itu adik mahgiah. Artinya apa? Kalau dikatakan orang dulu, utang itu ada meragiah. Waktu meminjam sana, waktu membayar, payah. Waktu datang, lembut giginya. Giginya lembut Pak, apalagi lidah. Pas membayar, berkeras. Maka itu dikatakan oleh Umar bin Khattab, iyyakum wad-dain, berhati-hati kalian dengan berhutang. Awwaluhu hammun, awalnya dia datang dengan tangis-tangisan, meminta dikasihani, meminta tolong dibantu. Dia sebutkan kesulitan, wa akhiruhu harbun, tapi di akhirnya nanti kata Umar bin Khattab, awak pun dimusuhi. Maka subhanallah, kalau bapak kemungkinan tidak sanggup untuk menagih hutang, maka jangan berikan pinjaman. Cukup bapak bantu saja. Tapi kalau bapak maaf sedikit mentereng bisa mintalah. Tapi maaf kalau ada orang meminta hutang kepada bapak, jangan dianggap dia sebagai musuh. Karena bisa jadi dia sedang sayang kepada kita, mengingatkan kepada kita betapa beratnya untuk membayar hutang, betapa besarnya resiko di akhirat nanti.
Itu juga yang terlihat hari ini. Data yang disebutkan oleh OJK, ada 98% anak-anak muda hari ini berhutang. Apa penyebabnya? Satu, kemudahan akses di internet. Mereka tidak perlu ke bank, tidak perlu ada survei, tinggal memasukkan data pribadi NIK-nya, kemudian kasih nomor rekening, selesai. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Segala sesuatu ingin dimiliki tanpa dia mempertimbangkan apa risiko dia berhutang. Hal yang paling mudah Bapak lihat, kalau hari ini kita kredit rumah, diberikan jaminan oleh bank bahwa hutang itu akan diberi masa tangguhnya 15 tahun. Sayang, hutang itu sudah kredit itu sudah diansur selama 10 tahun, tapi tahun ke-11 kreditnya macet. Kemudian rumah itu diambil. Kemana duit yang kita store selama ini? Bapak kredit mobil atau Honda, janjinya 3 tahun 750 ribu rupiah per bulan. Tahun pertama tidak macet, tahun kedua lancar, tinggal 3 bulan berikutnya resiko menunggu. Rezeki tidak datang, untuk meneruskan tidak mampu, maka datanglah debt collector. Dia ambil itu motor, dibawanya ke tempat dia. Kemudian kalau kita mengambil nanti ada pula denda yang akan kita dapatkan. Itulah konsekuensi ribawi hari ini. Orang akan menangisi. Maka tidak sedikit di antara kita yang menahan haknya dengan alasan, ini kan sudah saya bayar separuh. Tapi maaf, kita lupa apa yang kita tanda tangani. Itulah risiko hari ini. Yang berikutnya, krisis ekonomi. Rupanya hari ini apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang berhutang atau makannya hanya untuk berhutang atau hutangnya untuk makan. Maka juga kita bersyukur hari ini pemerintah memberikan anak-anak kita MBG makan gratis. Rupanya pitinya berhutang juga Pak. Makan parah Pak. Ini juga luar biasa. Rupanya awak sangka awak makan, rupanya berhutang. Ini resiko. Tapi insya Allah jemaah takwa ini tidak ada yang tidak ada yang tak berhutang atau tidak ada yang berhutang. Tidak tahu juga. Kembali kepada kita, mudah-mudahan Allah jauhkan kita berhutang dan hutang tidak menjadi masalah. Tetapi ada yang perlu kita tekankan. Komitmen untuk membayar hutang tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.